sih tidak demikian ya, karena kita sih masih meyakini bahwa kalau misalnya para klien gitu ya, para investor nasabah yang selama ini di-maintain oleh para broker-broker yang hengkang tadi ini masih akan bisa melihat dari segi ketertarikannya terhadap pasar domestik Indonesia ini kemudian beralih ke broker yang lainnya, baik itu sesama asing maupun yang domestik. Karena kita ngelihat sekarang kan sebenarnya yang akan ditawarkan oleh market Indonesia ini secara keseluruhan di kuartal 3 dan 4 kita masih menilai lebih banyak yang menariknya daripada yang negatifnya, karena ya itu tadi, di satu sisi potensi perbaikan ekonomi masih akan terus berjalan seiring dengan meningkatnya rasio vaksinasi dan juga penerapan dari Omnibus Law Mhm. dan juga mengenai rencana beberapa startup digital unicorn dan juga dekakorn yang akan melantai di bursa. Tentu ini perpaduan dari hal-hal tersebut akan membuat Indonesia sebagai salah satu emerging market yang lebih menarik daripada yang lain, karena menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, Mhm. oleh karena sebab itu juga sih kita berharap bahwa dengan hengkangnya broker tidak serta-merta akan juga investornya itu atau para nasabahnya itu juga akan keluar dari market Indonesia. Setidaknya akan bisa ditampung oleh broker lain yang ada, karena sekarang ini juga servisnya boleh dibilang yang ada nggak kalah dengan yang udah hengkang tadi itu. Jadi diharapkan Mhm. sih bisa lah dari segi sekuritas lokal maupun asing itu untuk bisa mengambil dari sebagian daripada nasabah atau investor yang di-maintain oleh para broker yang hengkang tadi untuk bisa tetap berinvestasi di Indonesia seperti itu. Mhm, baik. Mas Robert, ini yang menjadi satu kekhawatiran bagi para sobat cuan kita ini tentunya terkait dengan nilai turnover ya. Walaupun ternyata nilai turnovernya masih lebih banyak domestik daripada para investor asing, tapi sepertinya sobat cuan ini banyak banget begitu yang herding behavior atau mengikuti begitu pergerakan para investor asing. Kalau broker-broker asingnya pada banyak yang kabur begitu, ini apakah berdampak nantinya akan berdampak buruk begitu bagi para investor-investor retail yang biasa melihat pergerakan asing atau seperti apa nih Mas Robert? Iya, kalau itu mungkin nanti juga akan dengan sendirinya akan ada tantangan baru ya, karena pada saat jam perdagangan tidak bisa melihat perbedaan antara broker asing dan domestik yang membeli dan menjual suatu saham, itu juga Mhm. nanti akan dengan sendirinya punya tantangan tersendiri bagi para sobat cuan yang masih mengandalkan keputusan investasinya berdasarkan broker asing atau domestik, yang masih mengikuti gitu broker asing Mhm. daripada yang domestiknya. Tentu ke depannya ini masih akan jadi tantangan, apakah kita akan bisa menemukan strategi baru gitu untuk para sobat cuan yang udah terlanjur melakukan strategi itu dan merasa nyaman. Tapi kalau kita ngelihat sekarang komposisinya lebih banyak yang retail domestik daripada yang asingnya sih, kita seharusnya bisa lebih percaya diri terhadap keputusan kita masing-masing. Kalau memang suka dengan perusahaannya dan juga meyakini prospek ke depannya lebih positif, baik itu secara Mhm. analisa fundamental atau teknikalnya, ya why not, kenapa enggak? Nggak usah cari cari tahu siapa yang beli dulu baru kita ikut beli. Diharapkan sih investor nantinya bisa lebih dewasa dalam membuat keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri masing-masing yang logis gitu. Mhm. Jangan hanya yang seperti tadi psikologi massa gitu, ikut psikologi massa. Jadi memiliki pertimbangan sendiri, bahkan cenderung menjadi kontrarian itu juga terbukti bisa bisa melahirkan atau menghasilkan return yang cukup signifikan juga seperti itu. Mhm, baik. Ini sehingga kalau kita lihat begitu ya, tentunya para sobat cuan ini tetap ya harus, mengerjakan PR-nya, harus analisa sendiri, harus bisa lebih mandiri begitu ya untuk keputusan-keputusan investasinya. Nah, kalau kita lihat dari peta persaingan, kembali lagi kepada peta persaingan nih Mas Robert. Sebenarnya persaingan broker di Indonesia ini seperti apa sih? Apakah memang, sepadat itu atau sesulit itu begitu untuk mendapatkan, satu profit atau dapat cuan dari bisnis broker di Indonesia? Karena kan tadi Mas Robert juga sudah bilang bahwa ada kisaran hanya seratusan begitu ya sekuritas yang asing dan juga yang domestik di Indonesia ini. Iya, dari sekitar 80 atau 90-an yang aktif sekarang ini memang
persaingannya sudah lumayan ketat sekali. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir dari Bursa Efek Indonesia juga sebenarnya mendorong akan adanya konsolidasi atau merger dan akuisisi gitu. Tapi sulit, kalau kita ngelihat di industri perbankan aja agak sulit ya untuk bisa merger Mhm. akuisisi satu sama lain. Gimana di industri perantara perdagangan efek, sekuritas ini juga sebenarnya juga tidak kalah sulitnya. Jadi, eee, memang belum menjadi suatu kebijakan utama sih untuk mendorong para sekuritas ini untuk bisa saling merger akuisisi satu sama lain. Ya sekarang mungkin lebih fokusnya ke perbankan dulu untuk lebih ditingkatkan Mhm. permodalannya dari buku 1, 2 naik ke buku 3 dan 4 gitu. Tapi kalau untuk dari perantara perdagangan efek sendiri sepertinya masih akan, berlaku seleksi alam aja gitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.